Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai wawancara. Materi ini materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai wawancara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu wawancara. Latar belakang wawancara dalam MSDM membahas tentang proses wawancara calon karyawan. Wawancara merupakan salah satu tahap dalam proses seleksi. Karyawan yang penting wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang tujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Ada beberapa ahli mendefinisikan wawancara sebagai berikut ini. Yang pertama, Lexi G. Meliong. Menurut Lexi G. Meliong, pengertian wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini, penelitian dan responden berhadapan dengan face-to-face untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Yang selanjutnya ada Charles Stewart and W.I.B. Cash. Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash, pengertian wawancara merupakan proses interaksi dengan sebuah tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan aktivitas tanggung jawab atau tanya jawab. Selanjutnya ada Robert Kahn and Channel. Menurut Robert Kahn and Channel, pengertian wawancara merupakan suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang signifikan dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Itu adalah definisi dari para ahli-ahli tentang materi wawancara. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari wawancara ada menurut Zainal 2010, tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang selanjutnya, yang nomor 2, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi suatu atau situasi orang tertentu. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dalam menyusun pedoman wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Untuk itu perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat pertanyaan yang terlalu umum atau terlalu spesifik.
Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat berbagai jenis wawancara yang dapat digunakan untuk proses seleksi dan rekrutmen karyawan. Setiap jenis wawancara memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa teknik wawancara MSDM yang umum digunakan. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang terorganisasi dengan baik. Wawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara terstruktur bersifat tetap dan sama untuk semua pelamar. Ini memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara pelamar. Yang kedua, wawancara perilaku. Dalam suatu perilaku, calon karyawan diminta untuk memberikan contoh konkret dari pengalaman sebelumnya yang mencerminkan perilaku atau keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang akan diisi. Wawancara mencoba untuk memahami bagaimana calon karyawan mungkin bertindak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada wawancara kompetensi. Wawancara kompetensi fokus pada penilaian kompetensi atau kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk posisi akan diisi. Pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk mengukur kemampuan calon karyawan dalam konteks pekerjaan yang relevan. Yang selanjutnya ada wawancara skenario. Dalam wawancara skenario, calon karyawan diberikan situasi imajinatif atau studi kasus dan diminta untuk merinci bagaimana mereka akan menangani situasi tersebut. Yang selanjutnya ada wawancara kelompok atau panel. Dalam wawancara kelompok atau panel, beberapa pewawancara melakukan wawancara bersama-sama atau calon karyawan diwawancari oleh panel. Yang selanjutnya wawancara terbuka. Wawancara terbuka lebih santai, fleksibel, memungkinkan calon karyawan untuk lebih leluasa berbicara. Wawancara memberikan panduan umum dan memungkinkan calon untuk berbagi informasi yang mereka anggap relevan. Yang selanjutnya ada wawancara telepon atau video. Wawancara ini dilakukan melalui telepon atau video facecam seiring kali digunakan sebagai tahap awal dalam seleksi. Selanjutnya ada wawancara stres. Dalam wawancara stres, pewawancara menciptakan situasi yang menekan atau menguji bagaimana calon karyawan menangani tekanan. Dan yang terakhir ada wawancara kelompok diskusi. Calon karyawan diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi berkelompok terkait topik tertentu. Ini menguji kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan calon karyawan. Selanjutnya keuntungan dan kelemahan wawancara. Kelemahan, jawaban variabel diragukan validitasnya. Yang kedua, penelitian sendiri tidak konstan keadaannya. Yang ketiga, jika proses wawancara tidak dilakukan oleh peneliti sendiri, akan terdapat salah tafsir dan pihak yang diberi tugas untuk melakukan wawancara karena karakteristik pribadi dari informasi tidak terekam oleh peneliti itu sendiri. Selanjutnya, banyaknya kendala dalam pengelolaan hasil wawancara. Selanjutnya, tidak adanya sistem baku untuk pencatatan hasil wawancara, sehingga peneliti cenderung mengembangkan sendiri cara pencatatan hasil wawancara. Yang selanjutnya ada memakan banyak waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Yang selanjutnya menemui narasumber atau informasi itu tidak mudah, sehingga peneliti atau pewawancara harus menyesuaikan dengan waktu narasumber atau informasi. Selanjutnya kelebihan.
bisa mengetahui keterangan yang detail tentang suatu masalah, khususnya untuk yang berkenan tentang pribadi seseorang. Yang kedua, penelitian dapat dengan cepat memperoleh informasi yang diinginkan. Selanjutnya, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang memberi jawaban. Selanjutnya, peneliti berusaha agar pertanyaan benar-benar dipahami oleh informan. Selanjutnya, baiklah, sekian dari saya. Itu materi ini, penjelasan materi mengenai wawancara dalam manajemen sumber daya manusia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.